Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Busparani, NPM 21144600077. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 di Negeri SD Sembungan Kasihan Bantul. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan di SD Negeri Sembungan Bantul ini memiliki visi terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, serta berbudi pekerti luhur yang berwawasan berbudaya Jawa. Visi yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mengembangkan prestasi di bidang kurikuler. Yang ketiga, mengembangkan prestasi di bidang ekstrakurikuler. Yang keempat, mengembangkan bakat siswa di bidang seni budaya. Yang kelima, mengembangkan bakat siswa di bidang keterampilan dan olahraga. Yang keenam, meningkatkan keterampilan di bidang seni karawitan. Dan yang ketujuh, mengembangkan bakat siswa di bidang seni tari. Yang ketiga, yaitu tujuan. Yang pertama, siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan mutu akademis dan non-akademis di atas kriteria ketuntasan minimal dasar standar nasional pendidikan. Yang ketiga, terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Yang keempat, terwujudnya hubungan harmonis dan dinamis baik dalam sekolah maupun dengan masyarakat. Yang kelima, memiliki dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang keenam, terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Dan yang terakhir, terwujudnya siswa yang mampu melestarikan kesenian karawitan. Selanjutnya, yang kedua, struktur organisasi sekolah. Di SD Negeri Sembungan ini dipimpin oleh Ibu Siti Hidayah selaku Kepala Sekolah. Lalu di bawah Kepala Sekolah terdapat Dewan Sekolah yang dipimpin oleh Ibu Endang Sri Purwanti, dan di unit perpustakaan dipimpin oleh Ibu Evon Bara. Kemudian di tata usaha dipimpin oleh Ibu Rona Vika Fitria dan terdapat jabatan guru serta karyawan yang berjumlah 16. Lalu di bawah naungan bidang kesiswaan terdapat siswa dan warga sekitar. Yang ketiga, sumber daya manusia di SD Negeri Sembungan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, tenaga pendidik. Terdapat Bapak Eka Purnama sebagai guru Penjaskes, yang kedua Ibu Titin Widianingsih sebagai guru kelas 1, Bapak Muklis Hidayat sebagai guru kelas 5, Ibu Mariani sebagai guru kelas 6, Ibu Ana Fitria sebagai guru kelas 4, Bapak Sinung sebagai guru kelas 3, Ibu Nia Rusmania sebagai guru kelas 2, Ibu Noviana Lestari sebagai guru PAI, dan Bapak Manik Wardewo sebagai guru karawitan. Yang kedua, tenaga kependidikan. Yang pertama, Ibu Siti Hidayah SPDSD sebagai Kepala Sekolah. Yang kedua, Ibu Rona Vika Fitria sebagai TU atau Administrasi. Yang ketiga, Ibu Evon Bara sebagai Pustakawan. Yang keempat, Ibu Suratmin sebagai penjaga sekolah. Yang kelima, Arifin sebagai guru TPA. Yang keenam, Ibu Ana Fitri Nuraini sebagai komputer. Yang ketujuh, Siswati sebagai seni tari. Yang kedelapan, Bapak Joko Asmoro sebagai guru putra. Yang kesembilan, Ibu Mujirayu sebagai guru pramuka putri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sebagai guru drum band.
Yang ketiga, jumlah peserta didik. Untuk kelas 1 sebanyak 15 anak, untuk kelas 2 sebanyak 14 anak, untuk kelas 3 sebanyak 18 anak, untuk kelas 4 sebanyak 24 anak, untuk kelas 5 sebanyak 23 anak, dan untuk kelas 6 sebanyak 32 anak. Yang keempat, sarana dan prasarana. Di SD Negeri Sembungan ini memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang memadai, di antaranya yang pertama ruang teori yang terdiri dari 6 ruang belajar atau kelas, yang kedua ruang praktik yang terdiri dari perpustakaan, musola, ruang komputer, dan lapangan praktik olahraga, dan yang terakhir ruang pendukung yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang koperasi sekolah, ruang UKS, halaman sekolah, lapangan upacara, kantin, tempat parkir, kamar mandi, gudang, dan tempat sampah. Yang kelima, prestasi dan kegiatan pendukung. Untuk prestasi di SD Sembungan ini diraih dalam 1 tahun terakhir dengan prestasi juara 3 Olimpiade Matematika tingkat kabupaten dan juara 2 mewarnai tingkat kecamatan. Untuk kegiatan pendukung di SD Sembungan ini yaitu adanya les tambahan untuk kelas 6 serta terdapat kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, tari, dan karawitan. Yang keenam, kultur sekolah di SD Sembungan ini meliputi yang pertama, religiusitas. Diwujudkan dalam melaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut seperti pembiasaan melaksanakan sholat duha, TPA atau hafalan juz setiap pagi dimulai dari hari Selasa sampai Sabtu, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghargai perbedaan agama, dan menunjang tinggi sikap toleransi. Yang kedua, nasionalisme. Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Di SD Negeri Sembungan ini diwujudkan melalui pelaksanaan upacara bendera hari Senin dan hari-hari besar nasional. Semua murid berjabat tangan dengan guru saat upacara bendera selesai. Senam pagi bersama setiap hari Jumat, menyanyikan lagu wajib nasional, dan menghafalkan Pancasila dan Sumpah Pemuda setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga, gotong royong. Mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang yang membutuhkan. Di SD Negeri Sembungan ini dilakukan dengan adanya kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat, melaksanakan piket kelas setiap hari sesuai jadwal. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka dapat dilihat bagaimana penerapan nilai karakter tersebut pada diri para siswa. Yang ketujuh, struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan berbeda yang telah dikoordinasikan, dan juga terdapat adanya berbagai spesialisasi dan sebuah pekerjaan, saluran pemerintah ataupun penyampaian laporan. Adapun fungsi atau kegunaan struktur organisasi di SD Sembungan ini antara lain, yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus mempunyai tanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, sebab pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut diperlukan pertanggungjawaban. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Fungsi dan kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat struktur organisasi sesungguhnya bisa memudahkan dalam melaksanaan koordinasi dan juga hubungan karena adanya kegiatan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seorang atau anggota.
Yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Struktur organisasi dan tata usaha di SD Negeri Sembungan yaitu Kepala Sekolah Ibu Siti Hidayah SPD SD. Yang ke-8, peraturan dan tata tertib sekolah. Di SD Negeri Sembungan, dalam pakaian seragam memiliki aturan umum yang harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama, sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, seragam merah putih dipakai hari Senin dan Selasa. Yang ketiga, seragam pramuka dipakai pada hari Jumat. Yang keempat, seragam identitas dipakai hari Rabu dan Kamis. Yang kelima, seragam batik dipakai hari Sabtu. Dan yang keenam, untuk pakaian olahraga, siswa memakai seragam olahraga sesuai dengan yang telah ditentukan sekolah. Sedangkan untuk tata tertib yang tidak diperbolehkan atau dilarang untuk siswa-siswi SD Negeri Sembungan. Yang pertama, siswa hadir di sekolah 5 menit paling lambat sebelum lonceng berbunyi. Yang kedua, siswa melaksanakan apel pagi dengan baris sesuai kelas di halaman, menyanyikan lagu wajib nasional serta berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum masuk kelas. Yang ketiga, siswa-siswi harus mengikuti upacara bendera sekolah dengan tertib di hari Senin. Yang keempat, siswa-siswi harus memakai pakaian yang rapi dan bersih. Yang kelima, siswa-siswa yang berpakaian seragam baju kemejanya harus dimasukkan ke dalam. Yang keenam, tidak dibenarkan berkuku panjang, berambut gondrong, dan bagi anak-anak wanita dilarang memakai perhiasan yang mencolok ke sekolah. Yang ketujuh, harus patuh pada peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan sekolah. Yang kedelapan, bila tidak masuk sekolah, orang tua atau wali murid harus memberitahukan dengan lisan atau tertulis di sekolah. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan merokok di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, kegiatan rutin ekstrakurikuler yaitu kurikuler, yang kedua kokurikuler, dilaksanakan dengan cara memberikan tugas kepada para siswa berupa penugasan atau pekerjaan rumah dan les tambahan untuk kelas 6 sebagai bekal untuk asesmen standarisasi pendidikan daerah. Sedangkan untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus diberikan pembelajaran tambahan secara langsung setelah jam pelajaran selesai. Dan yang terakhir, ekstrakurikuler. Kegiatan ini lebih sering dilakukan di luar jam pembelajaran atau luar kelas. Beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Sembungan yaitu drum band, pramuka, dan tari. Selanjutnya, kesembilan, praktek-praktek pembiasaan positif dan kebiasaan positif. Dilakukan secara baik di dalam kelas. Kegiatan pembiasaan rutin di sekolah SD Negeri Sembungan meliputi kegiatan rutin, yaitu sebelum masuk kelas, dilanjutkan bersalaman dengan bapak atau ibu guru, kemudian dilanjutkan dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah itu dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan spontan, meliputi pembiasaan mengucapkan salam dan bersalaman dengan bapak atau ibu guru, membiasakan bertegur sapa dengan sesama teman dan bapak ibu guru, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, dan membiasakan mengembalikan barang yang dipinjam dengan sopan dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, kegiatan keteladanan meliputi membiasakan berpakaian rapi, tepat waktu, jujur, dan ulet, membiasakan bertutur kata baik, membiasakan bersikap ramah. Dan yang terakhir, kegiatan observasi di kelas. Pada waktu observasi dilakukan pembelajaran di kelas 5 materi yang diberikan guru kepada muridnya setelah pembelajaran dari buku paket, ekosistem tematik SD kelas 5 materi yang dijelaskan mengenai hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem dan rantai makanan. Di sini para murid kelas
5. Dituntut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru mengenai materi tentang rantai makanan. Dalam observasi di kelas, terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pendukung observasi di kelas, seperti yang pertama, guru. Guru dalam penyampaian materi menggunakan bahasa yang komunikatif, mudah dipahami, dan guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, siswa. Dalam menerima materi, sebagian besar siswa sudah fokus, tetapi masih ada beberapa siswa yang masih kurang fokus, serta siswa turut aktif dalam menjawab atau bertanya tentang materi yang disampaikan guru. Yang ketiga, tujuan mempelajari dan mengamati materi tentang hubungan antara makhluk hidup dan ekosistem dan rantai makanan. Yang keempat, bahan pembelajaran yang digunakan dalam ruang kelas berupa buku paket tematik ekosistem kelas 5 tema 5. Yang kelima, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Yang keenam, media yang digunakan berupa buku paket, papan tulis, dan buku tulis siswa. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pemberian tugas individu kepada siswa berupa beberapa pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari. Sekian materi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.